Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu terbagi kepada dua yang tampak, yang disebut dengan zahir dan disebut juga dengan batin. Mata, tangan, kaki, rambut, bulu, tulang, zahir bisa ditampak dan bisa dilihat dari panca indera, dirasa dan diraba. Tapi ada yang juga batin, dia bernama ruh. Ketika roh itu ditiupkan ke dalam jasad, maka dia disebut juga dengan hidup. Dan ketika roh keluar dari jasad, maka dia disebut dengan mati. Walaupun sebenarnya ruh hidup kita berada di alam roh, roh itu juga hidup ketika berada di alam rahim. Roh itu juga akan hidup ketika berada di dalam barzakh, dan dia akan hidup di dalam surga Jannatul Na'im, merasakan nikmat Allah, dan dia juga akan berada di neraka Jahannam, merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kehidupan dunia ini dikatakan hidup, setelah itu dikatakan mati? Karena disinilah dia akan hidup untuk beramal saleh. Mukallaf diberikan beban hukum. Ketika orang lain dalam keadaan hidup, dia bersyukur karena dia diberikan kesempatan untuk beramal saleh di dunia ini. Semua manusia hidup ini rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang jelek rugi, yang cantik juga rugi, bahkan yang ganteng juga rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Semua kita pada siang ini beramal saleh. Melangkahkan kaki ke berangkat ke masjid ini amal saleh. Berwudu beramal saleh. Melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid juga beramal saleh. Mendengarkan khutbah Jumat amal saleh. Sholat Jumat amal saleh. Ba'diyah amal saleh. Yang sebenarnya berangkat dari tempat kerjanya, melaksanakan aktivitasnya juga merupakan amal saleh. Berdagang, bertani, nelayan, guru, semuanya adalah amal soleh. Tapi banyak orang yang silap dan salah, bahkan keliru. Dia anggap cukup beramal soleh dengan sholat Jumat, dia cukup beramal soleh dengan bangun malam tahajud, dia cukup beramal soleh dengan membaca surat Al-Kahfi dan surat Yasin malam tadi, dia cukup beramal soleh dengan cukup berinfak, zakat dan sedekah. Sesungguhnya itu adalah amal orang ayam, amal orang kebanyakan. Setiap profesi kita dituntut untuk beramal saleh. Dengan apa, bagaimana, dan siapa kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran itu baik, berzikir juga baik, berselawat baik, tapi itu amal orang kebanyakan. Ada amal-amal khusus, amal-amal khusus orang penguasa. Penguasa tidak hanya merasa cukup sudah menjalankan sholat 5 waktu. Penguasa tidak hanya cukup beramal dengan membaca Quran. Lalu apa amal penguasa? Sanggup dia menegakkan hukum Allah, sanggup dia menetaskan, menangkap korupsi dan nepotisme, mampu dia memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakatnya. Karena dia sebagai abdi negara, maka saat itu dia sedang beramal soleh. Ingat, ketika kau khianati amanah, kau sangka sudah cukup masuk surga dengan tawaf, sa'i, wakaf, melontar jumrah, itu
amal orang semua orang, itu amal semua orang yang bisa lakukan. Tapi kau masuk surga karena kekuasaan. Kenapa? Dengan kekuasaan itu ada amal khusus yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai, bahkan dunia dengan khutbah Jumatnya, dengan ceramahnya. Tapi ada kau lakukan dengan tanda tanganmu yang masih dihormati oleh orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perangkat negara, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai polisi dan tentara, ketika mampu menangkap perampok yang merusak ketertiban umum, sanggup memberikan hukuman kepada para koruptor yang mengambil harta-harta negara, sanggup menyelamatkan anak bangsa dari perbuatan haram, itulah yang bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tentara mungkin mampu menjaga kesatuan dan persatuan, menumpas pemberontakan, menumpas segala yang merusak agama, merusak bangsa. Itulah amal seorang kepada hukum negara. Sebagai hakim hukum negara, sebagai hakim yang bijaksana, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan tahunya, sanggup dia menegakkan keadilan. Amal itulah yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, jangan kau sangka kau sudah cukup beramal hanya dengan sholat sunnah duha, hanya dengan sholat sunnah witir, hanya dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat subuh, sholat sunnah lain-lainnya. Amal itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Lalu apa gunanya Allah berikan kekuasaan itu kepadamu? Apa gunanya Allah berikan kekuatan itu pada dirimu kalau kau tidak sanggup, kalau kau tidak mampu beramal dengan amal khusus itu? Dengan amal itu kau dapat bermunajat, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang terjebak di dalam gua. Mereka duduk tiba-tiba batu itu bergelinting dari atas bukit menutup pintu gua tersebut. Gelap, tidak terkira, tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah. Maka disitulah masing-masing dari mereka berdoa dengan amal pamungkasnya masing-masing. Orang yang pertama adalah orang yang kaya. Aku orang kaya, punya satu orang pembantu. Pembantu itu akan gajian, tapi gajinya tidak dia ambil, dia pergi entah kemana. Lalu uang gajinya itu tidak akan aku makan, aku takut makan uang haram. Lalu uang pembantunya itu yang pergi itu aku belikan kambing. Kemudian kambing itu beranak pinak, beranjak menjadi kambing yang begitu banyak. Sampai pada akhirnya karena kambing yang sudah tak terhingga terbatas pada dinding kambing, akhirnya pembantu itu datang kembali. Hai pembantu, masih ingatkah engkau sekian tahun yang lalu kau pergi meninggalkan gajimu? Ya, gajimu belum aku ambil. Betul, gajimu aku berikan kambing, dan semua kambing-kambing inilah adalah milikmu. Ambillah. Orang kaya beramal dengan hartanya. Itulah maknanya dia kaya. Kalau dia kaya hanya sekedar sholat, dia kaya hanya sekedar puasa, bukan itu amal orang kaya. Orang kaya beramal sesuai dengan yang Allah titipkan kepada dirinya. Ketika dia katakan itu kepada Allah, malaikat mengaminkan doanya, pintu dua terbuka. Lalu kemudian orang yang kedua berkata, ya Allah, aku tidak kaya, tapi setiap aku pulang ke rumah membawa satu botol air minum susu kambing yang sudah aku siapkan untuk ibundaku yang dulu pernah melahirkan aku, meregang nyawa bersimpah darah, dulu pernah menyusukan 2 tahun lamanya, mengambil darahnya dalam tubuhku. Pada saat aku pulang, anakku menangis karena belum makan, istriku meminta makanan, tapi aku berikan itu kepada anak dan istriku. Aku menunggu ibundaku terbangun dari tidurnya. Sampai akhirnya esokan hari tiba, ibunda terbangun. Ini air susu yang kubawa tadi malam, aku tidak berikan orang selain engkau ya. Ya Allah, aku tidak beramal seperti saudaraku yang kaya ini.
tapi ada kelembutan kasih sayang seorang anak dalam hatiku, itu yang bisa membawa menghadap Engkau ya Allah. Kalau dengan amalku ini tulus ikhlas, terbuka hendaknya pintu dunia ini. Allah terima doanya, Allah kabulkan munajatnya. Itulah amal yang dapat dia bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang masih ada setetes kasih sayang dalam hatinya. Dia tidak kaya, dia tidak punya anak kambing, dia tidak punya pembantu. Kalau tidak mampu engkau beramal dengan hartamu, paling tidak ada setetes kasih sayang yang ada dalam hatimu. Dengan itu Allah akan mudahkan semua kesulitan-kesulitannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau kaya beramal dengan hartamu, kau kuasa beramal dengan kekuasaanmu, kau cerdas, otakmu brilian, engkau pintar, jenius, maka beramallah dengan ide-ide cemerlang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kau tidak punya harta, andai kau tidak punya kekuasaan, ada setetes kasih sayang dalam hatimu, maka bantulah orang susah. Selamatkan hamba Allah di kulli rabbin sedekah. Di dalam hati yang basah ada nilai-nilai sedekah. Andai kasih sayang itu pun tidak juga ada dalam hatimu, paling tidak kau ada merasa marah, tidak suka kepada perbuatan buruk, tidak suka kepada perbuatan munkar, geram bukan pada orangnya, marah bukan juga kepada sukunya, benci tidak kepada etnisnya, tapi karena tidak suka melihat perbuatan zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakimu mungkin dicubit tidak terasa karena kau sudah mati rasa. Lumpuh mengenai kaki, matamu masih terbuka. Lumpuh mengenai tangan, mungkin matamu masih melihat. Tapi kalau sudah hatimu yang lumpuh, gelap, hatallahu ala qulubihim, hatimu tertutup, wala sam'ihim, telingamu akan tersuka, wala absarihim, matamu tidak dapat lagi melihat dengan terang, karena sesungguhnya kau sudah mati rasa sebelum Israel datang mencabut nyawa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.